lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masuk ke dalam segmen yang ketiga atau judul kita yang ketiga. Seperti apa kau menghabiskan waktumu? Waduh, kira-kira seperti apa nih kita habisin waktu kita ya. Langsung aja kita akan sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Mansur Rusli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa'lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja Anda berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan daripada rasa puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan daripada nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dipertemukan pada hari ini. Semoga dalam pertemuan kali ini Allah pertemukan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada satu manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini sebuah tema yang menjadi sebagai penasehat terkhusus daripada nasihat buat al-fakir sendiri, yaitu seperti apa kau habiskan waktumu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya kalian berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal soleh atau amal baik dan saling menasehati dalam kebaikan dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh beruntungnya kita saat ini Allah masih memberikan kepercayaan daripada memberikan nikmatnya, terkhusus daripada nikmat umur. Maka jika nikmat umur ini tidak kita pergunakan daripada mendekatkan diri kepada Allah, kepada siapa lagi kita mempergunakan daripada nikmat dan sisa waktu umur kita ini untuk didekatkan. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jika waktumu tidak dipergunakan dengan kebaikan, maka pasti waktumu dipergunakan dalam kebatilan. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja Anda berada. Di dalam kitab Nasaiul Hibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati jamanu ala umati, akan datang suatu masa, yaitu terhadap umatku, kata Rasul, yuhibunal khamsan wa yansaunal khamsan. Mereka mencintai yang 5 perkara, mereka melupakan daripada yang 5 perkara. Yang pertama, yuhibud dunya wa yansaunal akhirah. Mereka cinta dunia, tapi mereka melupakan yang namanya alam akhirat. Kita lihat saat ini begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari kehidupan di dunia, melupakan daripada waktu akan datang
yaitu yang namanya akhirat. Bahwasannya ada tugas buat manusia yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak akan aku ciptakan makhluk bernama jin, dan tidak akan aku ciptakan makhluk bernama manusia, melainkan daripada beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ada tugas yang diberikan kepada manusia untuk melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah. Allah dijawab dengan ayat yang lainnya, innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, maka dirikanlah salat, yaitu dengan mengingatku. Kaum muslimin rahimakumullah, di mana Anda berada, marilah manfaatkan daripada sisa umurmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, manfaatkan umurmu untuk menuntut ilmu. Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mempermudah langkah kakinya menuntut ilmu, maka Allah permudah daripada meringankan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mempermudah daripada langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kau sia-siakan daripada sisa umurmu untuk kemaksiatan, jikalau seandainya Allah menunjukkan yang namanya surga depan mata kita, lalu Allah tunjukkan juga yang namanya dahsyatnya siksa api neraka, pasti dan pasti kita tidak mau bayangan kita, setetes keringat kita jatuh kepada kemaksiatan. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi hubud dunya wa yansaunal akhirah. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansaunal hisab. Mereka cinta yang namanya perhitungan, tapi mereka lupa yang namanya akan datang hari perhitungan. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansaunal maut. Mereka cinta kehidupan, tapi mereka lupa akan datangnya kematian. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mereka cinta dengan kemegahan, mereka lupa akan datangnya liang kubur. Lihat di dalam surat At-Takasur, Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Bermegah-megahan yang akhirnya mulai melalaikan kamu sampai akhirnya kamu masuk ke dalam liang kubur. Masyurul muslimin rahimakumullah, bahwasannya kematian itu pasti datangnya. Kapan dan di mana, suka atau tidak suka, pasti kematian itu datang menghampiri kita. Mau tuakah, mau mudakah, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa-jiwa yang hidup pasti akan datang kematian. Yang kelima, yuhibbunal khalqan wa yansaunal khaliqan. Mereka cinta kepada makhluk, tapi mereka melupakan yang namanya menciptakan makhluk. Kita adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, maka manfaatkanlah kalau kita makhluk ciptaan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin tausiah yang singkat ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, terkhusus daripada manfaat buat Al-Fakir.
Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dimaafkan, dan billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Mansur Rusli. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Masjid menjadi tempat ibadah umat Islam. Salah satu arsitektur khasnya adalah kubah. Tapi tahukah Anda jika ternyata kubah bukan berasal dari arsitektur Islam? Hal itu dikarenakan Islam tak membawa kubah secara langsung ke dalam tradisi budaya fisiknya. Dalam Islam pun tak mengajarkan secara konkret dari tata bentuk arsitektur masjid. Dan mari kita selami sejarah mengenai masjid pertama yang menggunakan kubah berbentuk setengah bola ini bersama-sama dalam Cahaya Hati Indonesia. Masjid pertama dalam sejarah Islam yang menggunakan kubah adalah Masjid Qubat Asy-Syahrah, atau biasa kita sebut dengan Masjid Kubah Batu. Lokasinya terletak di tengah-tengah kompleks Al-Haram Asy-Syafi'i, Yerusalem. Qubat As-Sakhrah juga sering disebut sebagai Dome of the Rock, di mana di bagian dalam masjid terdapat sebuah batu besar yang menjadi tempat berdirinya Rasulullah SAW ketika hendak naik ke langit di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dikutip dari buku Sejarah Ibadah karya Syahruddin El-Fikri, pembangunan Masjid Qubat Asy-Syahrah ini dimulai ketika Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab. Terletak di Baitul Maqdis, Qubat Asy-Syahrah pun memiliki seni bangunan agung Islam pertama yang didirikan pada tahun 685 hingga 691 Masehi oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Kubah dari masjid ini pun dibangun setengah tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk pengerjaan arsitektur Masjid Kubah sepenuhnya telah dikerjakan oleh dua arsitek muslim asal Palestina bernama Raja bin Hayat dan Yazid bin Salman. Masjid pun dipenuhi ukiran model Bizantium dan di dalamnya terdapat mihrab-mihrab besar sejumlah 13 buah dengan masing-masing terdiri atas 104 mihrab kecil. Jika kita menghadap Masjid Qubat Asy-Syahrah, maka akan terlihat dinding yang menurun di bagian kanan menuju ke bagian bawah yang merupakan bagian dari tembok Al-Buraq atau tembok ratapan, yakni tempat yang dikatakan suci oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan Kristen pun tak dibenarkan berdoa di kawasan Al-Haram Asy-Syafi'i ini kecuali beberapa hari tertentu dalam setahun. Itu tadi informasi tentang masjid pertama yang memakai kubah, tempat ibadah umat Islam. Dan sudah sepatutnya kita lebih mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wallahu alam bisyawab.